Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Syah TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi bersama kita di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang mungkin sedang hangat ataupun yang terjadi di diri kita ataupun di sekitar kita. Dan Alhamdulillah kali ini di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Abu Saif Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini senang sekali sudah ada guru. Jadi kalau kita ada masalah bisa nanya langsung ini Ustadz. Masya Allah. Jadi ini kita punya pertanyaan Ustadz. Dan ini mungkin ada yang mengalami di luar sana. Jadi gini Ustadz, Alhamdulillah kan sekarang kan sudah bulan Dzulqa'dah ya Ustadz ya, Dzulqa'dah ya. Yep. Jadi sudah lewat bulan Ramadan 2 bulan lah Ustadz, kurang lebih lah kan Ustadz ya, 1 bulan lebih lah. Jadi pertanyaan begini Ustadz, kita kan di bulan Ramadan kemarin ini kan memang Masya Allah semangat untuk beribadahnya itu kan luar biasa Ustadz. Maksudnya sholat malamnya itu jam 1 atau jam setengah 1 udah standby untuk sholat malam, baca Quran sampai akhirnya nanti sahur dan subuh, kemudian pagi digas lagi gitu Ustadz. Tidurnya sangat sedikit. Sedekahnya juga jor-joran, baca Qurannya setiap mau sholat wajib baca Quran, setelah sholat wajib baca Quran gitu. Nah, tapi kebanyakan, tapi ini nggak semua ya Ustadz, maksudnya ada. Mungkin ada yang setelah bulan Ramadan malah menurun. Di Syawal dia sudah menurun, di Dzulqa'dah dia malah seperti tidak melewati bulan Ramadan sama sekali. Maksudnya kegiatan amal ibadahnya itu ya kembali lagi seperti bulan Ramadan sebelumnya. Nah mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat kepada kita Ustadz, gimana caranya supaya kita tidak futur setelah melewati bulan Ramadan gitu Ustadz. Mungkin silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Bang Jiang sudah diundang untuk hadir dalam acara ini. Berkaitan tentang bagaimana kondisi kita pasca Ramadan, setelah bulan Ramadan yang euforianya sangat luar biasa gitu kan. Keinginan kita untuk beribadah itu lagi naik-naiknya. Yang biasanya sholat itu ya sebagian orang masih Senin Kemis, Masya Allah di bulan Ramadan mau ke masjid bahkan. Bukan hanya untuk sholat wajibnya saja, bahkan sholat sunnahnya pun ia ikuti ya. Dan rakaatnya itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang cukup banyak. Belum lagi nanti dari ibadah baca Qur'annya, dari sedekahnya dan lain sebagainya. Seperti itu adalah hal yang wajar. Memang Allah Ta'ala muliakan bulan tersebut. Allah Ta'ala berikan keutamaan-keutamaan yang besar. Di antaranya juga di sana syaitan dibelenggu oleh Allah Ta'ala, sehingga kita pun semangat untuk beribadah itu semangat 45 lah ya, berkobar-kobar betul ya kan. Nah ini ceritanya tadi gimana nih setelah bulan Ramadan lewat. Kemarin habis sholat Isya tetap ada di masjid untuk melaksanakan yang ada yang 11, ada yang 20 ke atas mungkin. Masih mau. Tidak masalah, pulang dari masjid jam setengah 10, jam 10 malam itu enteng-enteng saja. Sekarang, aduh habis Isya bawaannya mau terkapar, ya kan? Mau tidur ya kan. Terus gimana lagi yang kemarin sanggup berpuasa 30 hari berturut-turut ya kan. Bangun subuh ya kan jam 4 atau bahkan ada yang setengah 4 udah bangun untuk sahur. Nahan lapar dari mulai subuh sampai maghrib, aman-aman saja. Nah sekarang ini gimana? Ya kan? Wisata kuliner lagi, balik lagi makan sini-sini. Lalu puasanya kapan lagi? Nah begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama memang sebagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman kita itu kondisinya tidak merata. Terkadang naik, kadang turun. Bisa kita katakan waktu Ramadan itu adalah puncak-puncaknya iman kita. Makanya kalau Ramadan saja orang ibadahnya itu nggak maksimal, itu imannya itu bisa dilihat itu sejauh apa gitu kan.
konon lagi di luar Ramadan yang itu rata-rata manusia tingkat keimanannya akan mulai menurun. Maka di sini yang perlu diperhatikan, pertama kita lihat bagaimana kaum salaf kita menasehatkan orang-orang yang minta nasihat kepada mereka. Seorang pernah bertanya kepada Al-Imam Al-Bishr Al-Harith, ya, yang ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau ditanya bagaimana kondisi yang seperti itu, orang-orang yang semangat beribadah di bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan ya kembali lagi maksiatnya jalan lagi, ibadah-ibadah itu jangankan yang sunnah, yang wajib pun kadang ditinggalin lagi. Itu bagaimana? Jawaban beliau terhadap pertanyaan tersebut adalah bi'sal qaum. Ini adalah seburuk-buruk kaum, ya. La ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Yang tidak mengenal hak-hak Allah Ta'ala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Artinya dia menjalankan perintah Allah Ta'ala itu hanya di bulan Ramadan saja. Ia jauhi larangan Allah Ta'ala hanya di bulan Ramadan saja. Al-abdu saleh, seharusnya seorang hamba yang saleh yajtahiduna sanata kullah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala sepanjang tahun yang berjalan. Ini perlu kita camkan dahulu di awal, ya kan? Kita ini masa mau jadi orang-orang yang tergolong orang-orang buruk gitu? Apa iya kita ini hanya kenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja? Apa iya kita ini hanya mau beribadah kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja? Sementara bulan Ramadan itu cuma 1 bulan, sisanya ada 11 bulan lagi yang harus kita jalani. Beda mungkin kalau bulan Ramadan itu 11 bulan, hanya 1 bulan yang tidak dikatakan Ramadan, itu lain cerita. Ya, begitu. Ini yang pertama perlu kita camkan. Kita janganlah sampai menjadi orang-orang yang seburuk-buruk kaum. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala itu sepanjang hayat. Apa iya kita butuh ampunan Allah Ta'ala hanya bulan Ramadan? Apa iya kita hanya butuh rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja? Sementara kalau kita bermuhasabah, kita menilai diri kita, begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Di bulan Ramadan saja kadang kita bermaksiat, apalagi di luar Ramadan. Gitu. Maka kita tetap memohon ampunan Allah Ta'ala, memohon rahmat Allah Ta'ala, senantiasa kita diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi kemudahan, itu sepanjang waktu. Banyak kita bermunajat kepada Allah Ta'ala itu terus menerus. Karena bukan Allah Ta'ala yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh akan Allah Ta'ala. Dan kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala itu setiap waktu tanpa henti sama sekali. Jangankan ketika kita dalam kondisi sadar, kondisi tidur pun kita masih butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua yang harus kita camkan, bahwasanya kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala itu sepanjang hayat. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan seharusnya kita lebih butuh lagi. Karena kalau di bulan Ramadan setannya dibelenggu, di luar Ramadan tuh setan dilepasin lagi. Seharusnya kita berlindung yang lebih banyak di luar bulan Ramadan, begitu. Lalu yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Maka menjawab pertanyaan ini, salah satunya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun jumlahnya sedikit. Ya, walaupun jumlahnya sedikit. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan, muhasabah diri kita, memang terkadang iman itu lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya. Namun ada saatnya nanti ini menurun gitu. Apa yang harus kita lakukan? Saat naik, maka ini lakukanlah semaksimal mungkin. Nah itu bulan Ramadan, kalau bisa khatam di bulan Ramadan 3 kali. Lebih dari itu bisa, tambah lagi, ya kan? Begitu, itu lagi naik-naiknya. Namun gimana kondisinya kalau lagi turun? Apa kemudian kita nggak pegang tuh Quran? Apakah balik tuh Quran ke museum? Apakah Quran itu kita biarkan berdebu? Kan nggak begitu. Lagi turun pun hendaknya kita tetap membaca Al-Quran. Walau mungkin secara kuantitasnya tidak sebanyak seperti saat di bulan Ramadan. Nah begitu. Jadi jangan kemudian kita ketika tinggi beribadah, ketika lagi turun betul-betul ditinggalkan sama sekali. Nah maka kita berharap dicintai oleh Allah Ta'ala, termasuk hamba yang paling Allah Ta'ala cintai. Kita beramal terus,
Walaupun kadang naik, kadang turun, ya, baca Quran kadang banyak, kadang sedikit, tapi ini dilakukan dengan continue terus, ya kan? Berinfak di jalan Allah Taala. Mungkin Ramadan kita bisa habis ratusan ribu bahkan jutaan. Terlalu di luar Ramadan jangan kemudian nggak berinfak sama sekali. Tetap walaupun 1.000 goceng, seberapa yang kita mampu silahkan. Nah, jadi jangan kemudian ditinggalkan sama sekali. Mudah-mudahan inilah yang akan membawa kita kepada keistiqomahan. Nah, dengan istiqomah itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala terus tunjuki kita. Dan bukankah itu juga doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki aku jalan yang orang-orang istiqomah, orang-orang yang jalannya lurus. Itu adalah pengkabulan doa kita. Ya. Kemudian yang terakhir untuk menjawab masalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya? Maka para ulama menyebutkan bahwasannya tanda kalau amalan Anda itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka Anda akan termotivasi, Anda akan mendapat petunjuk, Anda akan mendapat hidayah untuk beramal lagi setelah itu. Ya, beramal dan beramal terus. Jadi tanda apakah amalan kita di waktu Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah adanya keinginan kita untuk meneruskan ibadah kita di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kabar gembira bahwasanya yang kita tumpahkan di bulan Ramadan itu, yang kita lakukan semua itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah kabar yang gembira kalau ada amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan ini menjadi sia-sia begitu saja. Kita lanjutkan amal ini, mudah-mudahan semangat ini menunjukkan bahwasanya yang kemarin itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi itulah poin-poinnya, ya, mudah-mudahan bisa memberi motivasi bagi kita untuk terus giat beramal walaupun Ramadan telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Berarti kesimpulannya jangan sampai kita menjadi bisal kaum ya Ustaz, ya, menjadi kaum yang buruk kemudian, dan kita terus mohon ampunan Allah karena kita butuh Allah setiap saat ya Ustaz, ya. Baik, mudah-mudahan faedah singkat ini bisa menjadi ilmu buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tahu gimana caranya menghadapi kefuturan kita dalam beribadah. Baik, itu aja buat semua pemirsa Syah TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.